Tiga orang meninggal dan sejumlah warga lainnya terluka akibat bentrok dua desa di Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Bentrokan juga membuat belasan rumah warga terbakar. Maju. Situasi mencekam terjadi di Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku pagi tadi. Warga di dua desa, yakni Desa Ori dan Kariu, terlibat bentrokan. Bentrokan ini mengakibatkan sejumlah rumah warga terbakar. Hingga siang tadi dilaporkan 3 orang meninggal dunia akibat bentrokan, sementara sejumlah warga lainnya terluka, termasuk seorang anggota polisi. Belum diketahui penyebab dari konflik yang terjadi, namun polisi mengimbau warga bisa menahan diri dan tidak terprovokasi guna menghindari bentrok susulan. Ada konflik di antara kedua desa yang bertetangga di Pulau Haruku, yaitu Desa Ori dan Desa Kariu, yang mengakibatkan ada beberapa rumah yang terbakar, kemudian ada juga beberapa orang yang terluka, bahkan salah satu anggota Polri juga terluka. Saat ini kondisi Kapolres, kemudian Dandim dan Pak Bupati sementara dalam perjalanan menuju ke TKP, dan anggota kami sebelumnya juga kami sudah geser ke sana. Pagi ini kami kirim lagi tambahan 1 SSAK. Polisi kini masih menyelidiki para pelaku atau aktor di balik bentrokan. Dari Ambon, Maluku, iNews melaporkan. Selengkapnya terkait bentrokan dua desa di Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, sudah bergabung bersama kami Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Muhammad Rum Ohoirat. Selamat sore, Pak Rum. Selamat sore, Mas Davi. Baik, Pak Rum, pasca bentrokan yang terjadi, bagaimana kondisi terkini di sana, Pak? Ya, dapat kami laporkan bahwa sampai dengan sore ini situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban di sana sudah aman dan terkendali. Di sana sudah ada 3 satuan setingkat Kompi yang merupakan aparat gabungan di antara TNI dan Polri, dipimpin langsung oleh Kapolresta dan Dandim, serta Bapak Bupati juga sudah berada di TKP. Kondisi terakhir sebagaimana tadi kami sampaikan bahwa sudah terkendali, walaupun tadi terjadi ada penyerangan yang mengakibatkan sejumlah rumah mengalami terbakar, kemudian ada beberapa anggota masyarakat, 3 warga masyarakat yang mengalami korban meninggal dunia. Tentunya terhadap korban meninggal dunia ini, Polda Maluku mengucapkan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya warga tersebut. Kemudian ada 2 warga yang salah satunya adalah anggota Polri juga mengalami luka. Kedua warga ini sudah dievakuasi ke Ambon untuk dilakukan pengobatan lebih lanjut. Tentunya sekali lagi kami berharap dan menghimbau kepada masyarakat kedua desa agar tidak lagi mengulangi atau tidak terjadi lagi aksi penyerangan di sana. TNI dan Polri sudah berada di sana. Kemudian sekali lagi kami mengimbau kepada warga yang sementara mengungsi agar kembali ke desanya. Kepada masyarakat yang rumahnya sudah terbakar, di sana TNI, Polri, dan aparat pemerintah setempat akan membangun tenda-tenda pengungsian untuk tinggal sementara, kemudian menyangkut dengan kebutuhan pokoknya juga kami sudah siapkan. Sekali lagi kami menghimbau kepada masyarakat, warga di sana, maupun masyarakat di Maluku secara umumnya agar tidak terprovokasi dengan situasi dan kondisi yang berada di wilayah tersebut. Kita percayakan saja kepada aparat pemerintah yang ada di sana. Baik, Pak Rum, ini agar tentu juga masyarakat tidak mispersepsi dan misinformasi, sebenarnya apa yang menjadi dugaan awal terkait pemicu bentrokan ini, Pak? Pemicu bentrokan awal ini sebenarnya masalah sepele, di mana kemarin sore itu salah satu warga yang sementara membuka lahan, kemudian datang warga masyarakat, salah satu warga masyarakat dari desa yang lainnya, kemudian menegur.
sehingga terjadi percekcokan di antara kedua warga tersebut. Kemudian setelah itu, kedua warga ini kembali ke desanya dan memberitahukan masalah ini kepada masing-masing masyarakat desanya. Dan sebelumnya memang sudah terjadi konflik antara batas tanah di antara kedua desa yang bertetangga tersebut. Ini kemudian menimbulkan konsentrasi massa pada sore kemarin, sehingga Bapak Kapolda juga sudah memerintahkan satu peleton dari Brimopolda Maluku untuk ke TKP, dan kemarin sore jam 7 malam, jam 7 atau 19.00 itu mereka sudah berada di TKP. Namun yang sangat disayangkan adalah pagi tadi sekitar jam 6 kembali konflik secara terbuka yang melibatkan masyarakat yang dengan jumlah yang banyak, sehingga aparat yang ada di TKP agak kewalahan. Ini yang kami sangat sesali dengan kejadian tersebut. Baik, artinya konflik kembali memanas tadi pagi, Pak. Apakah ada dugaan ada provokator, Pak? Ya, menyangkut dengan ada provokator atau tidak, kemudian siapa-siapa yang terlibat, kami belum konsentrasi ke arah situ. Konsentrasi kami adalah bagaimana untuk mengamankan situasi keamanan dan ketertiban dulu. Selanjutnya, sudah barang tentu siapa-siapa yang melakukan tindak pidana di situ akan diproses secara hukum. Baik, Pak Rum, kemudian bagaimana dengan upaya yang dilakukan terkait korban, kemudian juga yang tadi Anda katakan posko-posko sudah didirikan khususnya untuk korban yang rumahnya terbakar, apalagi selain itu yang dilakukan? Selain itu juga di sana juga sudah dibentuk ada 10 pos untuk mengamankan jangan lagi terulang kejadian tersebut, di mana diawaki oleh gabungan TNI dan Polri. Upaya-upaya lain yang kita lakukan adalah pendekatan dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat untuk mari kita duduk bersama-sama membahas masalah ini, yang memang tadi sudah ada beberapa warga yang sudah ditemui dan keinginan bersama agar masalah ini segera didamaikan. Kemudian terkait dengan proses hukum itu akan tetap kita tangani dan lanjutkan. Baik. Terima kasih Bapak Kombes Pol Muhammad Rum, Kabid Humas Polda Maluku. Kita harapkan bersama situasi di sana segera kondusif. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih.